Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Lutgardi Soe Martinus Bau dengan NIM 18220034 dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Tresipati Yogyakarta. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Divide and Conquer. Komputer pada awalnya diciptakan sebagai perangkat untuk melakukan kalkulasi secara otomatis dan akurat. Meskipun awalnya hanya berfokus pada kalkulasi numerik, komputer modern yang dijumpai sekarang telah melakukan kalkulasi pada banyak hal, seperti teks maupun gambar. Dengan semakin besarnya ruang lingkup, hal-hal yang dilakukan oleh komputer, perangkat lunak yang dikembangkan juga menjadi semakin kompleks. Misalkan, untuk menghitung jumlah total dari bilangan-bilangan yang ada dalam sebuah list, kita dapat menggunakan perulangan sederhana. Seperti yang terlihat pada gambar, nums sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19, 28, 58, 18, 28, 67, dan 13. Total sama dengan 0. For i in range dalam kurung 0, len dalam kurung nums titik 2. Total sama dengan total tambah nums dalam kurung siku i. Print dalam kurung total pagar 255. Algoritma perulangan yang digunakan pada kode di atas memang sederhana dan memberikan hasil yang benar, tetapi terdapat beberapa masalah pada kode tersebut, yaitu perhitungan dilakukan secara linear yang menghasilkan kompleksitas ON. Hal ini tentunya cukup ideal untuk ukuran list kecil, tetapi jika ukuran list menjadi besar, beberapa miliar elemen, maka perhitungan akan menjadi sangat lambat. Kenapa perhitungannya menjadi lambat? Karena nilai dari total tergantung kepada kalkulasi nilai total sebelumnya. Kita tidak dapat melakukan perhitungan total dari depan dan belakang list sekaligus, sehingga kita dapat mempercepat perhitungan 2 kali lipat. Dengan kode di atas, kita tidak dapat membagi-bagikan pekerjaan ke beberapa pekerja atau CPU. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menerapkan teknik rekursif, yaitu untuk membagi-bagikan masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Jika awalnya kita harus menghitung total keseluruhan list satu persatu, sekarang kita dapat melakukan perhitungan dengan memecah-mecah list terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada gambar, def sums dalam kurung lst titik 2 if len dalam kurung lst lebih besar sama dengan 1.2 return lst dalam kurung siku 0 mid sama dengan len dalam kurung lst 2 kali garis miring 2 left sama dengan sums dalam kurung lst dalam kurung siku titik 2 mid right sama dengan sums dalam kurung lst dalam kurung siku mid titik 2 return left plus right. Print dalam kurung sums dalam kurung nums pagar 255. Apa yang kita lakukan pada kode tersebut? Yang pertama, baris if len dalam kurung lst lebih besar sama dengan 1 memberikan syarat pemberhentian fungsi rekursif yang akan mengembalikan isi dari list ketika list berukuran 1 atau hanya memiliki satu elemen. Yang kedua, baris mid sama dengan len dalam kurung lst 2 kali garis miring 2 mengambil median dari list sebagai referensi ketika kita membagi list menjadi 2 bagian. Yang ketiga, baris left sama dengan sums dalam kurung lst dalam kurung siku titik 2 mid dan selanjutnya membagikan list menjadi 2 bagian dengan nilai mid sebagai tengah dari list. Singkatnya, setelah membagikan list menjadi 2 bagian terus-menerus sampai bagian terkecilnya, kita menjumlahkan kedua list tersebut seperti gambar berikut. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19, 28, 58, 18, 28, 67, 13.
dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bagian yang kedua 19, 28, 58, 18, 28, 67, 13. Bagian pertama dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu 1, 2, 3, dan 5, 6, 7. Dan 5, 6, 7 dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu 5, 6, dan 7. 6 dan 7 dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu 6 plus 7. Ini adalah langkah kerja divide and conquer. Apa kelebihan pendekatan dengan membagi-bagikan masalah ini? Dengan menggunakan bahasa dan library yang tepat, kita dapat membagi-bagikan setiap bagian rekursif, atau left sama dengan titik-titik-titik dan right sama dengan titik-titik-titik, ke satu unit kerja baru yang dikenal dengan nama thread. Mekanisme pada sistem operasi dan compiler kemudian akan membagi-bagikan tugas pembagian dan perhitungan lanjutan agar dapat dijalankan secara paralel. Misalnya dengan membagikan tugas ke dalam beberapa core prosesor atau bahkan ke dalam mesin lain jika terdapat sistem dengan banyak mesin. Dengan membagi-bagikan pekerjaan ke dalam banyak unit, tentunya pekerjaan akan lebih cepat selesai. Teknik memecah-mecah pekerjaan untuk kemudian dibagikan kepada banyak pekerja ini dikenal dengan nama divide and conquer. Selanjutnya, membangun algoritma divide and conquer. Sebuah algoritma divide and conquer atau selanjutnya disebut dengan DNC memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama, divide atau memecah. Pada langkah ini kita memecahkan masalah atau data ke dalam bentuk yang sama, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil. Pemecahan langkah biasanya dilakukan dengan menggunakan algoritma rekursif, sampai ukuran data menjadi sangat kecil dan dapat diselesaikan dengan algoritma sederhana. Yang kedua, conquer atau menaklukkan. Dalam langkah ini, kita mencoba menyelesaikan masalah atau data yang telah dipecahkan pada langkah pertama dengan menggunakan algoritma sederhana. Yang ketiga, combine atau menggabungkan. Setelah menjalankan langkah conquer, tentunya kita harus menggabungkan kembali hasil dari masing-masing pecahan yang ada. Untuk mendapatkan hasil akhir kalkulasi, langkah combine mencoba mencapai hal tersebut. Algoritma DNC, jika diimplementasikan menggunakan library atau bahasa yang tepat, akan meningkatkan efisiensi algoritma secara logaritmik. Mari kita lakukan analisis pada fungsi sum di atas untuk melihat kompleksitas algoritmanya. Seperti yang terlihat pada gambar, def sums dalam kurung LST.2 if len dalam kurung LST lebih besar sama dengan 1.2, return LST dalam kurung siku 0, mid sama dengan len LST 2 kali garing 2 merupakan langkah pertama. Left sama dengan sums dalam kurung LST dalam kurung siku titik 2 mid. Right sama dengan sums dalam kurung LST dalam kurung siku mid titik 2. Return left plus right yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Fn sama dengan 4 ditambah Fn2 tambah Fn2 sama dengan 4 tambah 2Fn2. Karena ukuran dari mid adalah panjang list n dibagi 2. Dengan begitu, kompleksitas dan algoritma adalah Fn sama dengan 2Fn2 sama dengan 2, 2N4 sama dengan 2, 2N8 titik sama dengan 2K N2K dengan syarat berhenti adalah ketika K lebih besar sama dengan 1 sehingga N2K NK sama dengan 1 sama dengan 2K sama dengan log 2N. Kompleksitas dari fungsi sums adalah 0 O
dalam kurung log n meningkat dari O, N pada algoritma awal. Secara umum, kompleksitas algoritma di NC adalah O dalam kurung N log N. Jika ukuran data adalah NN, dan pada hasil setiap langkahnya kita membagi masalah ke dalam PP sub masalah. Contoh di NC yang pertama, merge sort. Merge sort seperti namanya merupakan algoritma yang dirancang untuk melakukan pengurutan terhadap sekumpulan bilangan. Ide utama dari merge sort sama dengan algoritma perhitungan total yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu membagi-bagikan keseluruhan list menjadi komponen kecil dan kemudian mengurutkan komponen-komponen tersebut dan menggabungkannya kembali menjadi sebuah list besar. Berikut adalah merge sorts yang diimplementasikan dalam bahasa Python. Def merge sort. Berikut adalah merge sort yang diimplementasikan dalam bahasa Python. Seperti yang terlihat pada gambar, def merge sort dalam kurung lst.2 if len dalam kurung lst lebih kecil sama dengan 1.2 return lst. Mid sama dengan len dalam kurung lst 2 kali garis miring 2 left sama dengan merge sort dalam kurung lst dalam kurung siku titik 2 mid right sama dengan merge sort dalam kurung lst dalam kurung siku mid titik 2 return merge dalam kurung left right def merge dalam kurung left right titik 2 return sama dengan kurung siku. While len dalam kurung left lebih besar 0 or len right lebih besar 0.2 if len left lebih besar 0 and len right lebih besar 0.2 if left kurung siku 0 lebih kecil sama dengan right kurung siku 0.2 result append dalam kurung left dot pop dalam kurung 0 else result dot append dalam kurung right dot pop dalam kurung 0 leave len dalam kurung left lebih besar 0.2 result dot append dalam kurung left dot pop dalam kurung 0 leave len dalam kurung right lebih besar 0.2 result dot append dalam kurung right dot pop dalam kurung 0 return result. Dari kode di atas terlihat bahwa merge sort memiliki dua bagian yang dituliskan dalam dua buah fungsi, merge and merge sort. Fungsi merge sort memiliki logika dan cara kerja yang sama dengan fungsi penjumlahan total yang kita bangun sebelumnya, dengan perbedaan pada bagian yang melakukan penggabungan list atau return merge dalam kurung left right. Penggabungan list sendiri dilakukan dengan cukup sederhana dan gamblang, yaitu hanya membandingkan elemen-elemen dari dua buah list yang dikirimkan satu persatu untuk kemudian disimpan ke dalam variabel result secara terurut. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba bedah algoritma pada fungsi merge langkah demi langkah. Misalkan, kita memanggil fungsi merge sebagai berikut. Left sama dengan dalam kurung siku 35, right sama dengan dalam kurung siku 14, merge dalam kurung left right. Note, ingat bahwa list pada variabel left maupun right harus sudah tertutup jika ukuran list lebih dari 1. Fungsi merge dengan argumen list berukuran lebih besar dari 1 hanya dipanggil dari hasil merge dua buah list berukuran 1 dalam kasus merge sort. Jika kita mengikuti langkah demi langkah pada kode, maka pada setiap iterasi while, kita akan mendapatkan nilai masing-masing variabel sebagai berikut. Awal fungsi, left sama dengan dalam kurung siku 35, right sama dengan dalam kurung siku 14, result sama dengan dalam kurung siku. Iterasi 1, left sama dengan dalam kurung siku 35, right sama dengan dalam kurung siku 4, result sama dengan dalam kurung siku 1.
Iterasi 2, left sama dengan dalam kurung siku 5, right sama dengan dalam kurung siku 4, result sama dengan dalam kurung siku 1, 3. Iterasi 3, left sama dengan dalam kurung siku 5, right sama dengan dalam kurung siku, result sama dengan dalam kurung siku 1, 3, 4. Iterasi 4, left sama dengan dalam kurung siku, right sama dengan dalam kurung siku, result sama dengan dalam kurung siku 1, 3, 4, 5. Penggabungan seperti di atas dilakukan pada setiap sub masalah yang telah dipecah oleh merge search, sampai kita mendapatkan sebuah list dengan ukuran yang sama pada list awal. Untuk mempermudah pengertian, gambar berikut menunjukkan proses pemecahan dan penggabungan kembali dari merge search. 5, 1, 3, 2, 6, 4 dibagi menjadi 2, yaitu 5, 1, 3 dan 2, 6, 4. 5, 1, 3 dibagi lagi menjadi 2, yaitu 5 dan 1, 3. 1 dan 3 dibagi lagi menjadi 2, yaitu 1 dan 3. Kemudian 5 menjadi 5, dan 1 dan 3 yang tadi dipisah disatukan kembali menjadi 1, 3. Lalu 5 dan 1 dan 3 dijadikan kembali menjadi 1, 3, 5. Lalu untuk bagian 2, 6, dan 4 dibagi menjadi 2, yaitu 2 dan 6, 4. Lalu 6, 4 dibagi menjadi 2, yaitu 6 dan 4. Kemudian 2, tetap saja 2, 6 dan 4 yang tadi dipisah digabung menjadi 4 dan 6. Kemudian 2 dan 4 dan 6 digabung menjadi 2, 4 dan 6. Sehingga hasil akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dalam proses ini, selama proses penurunan dipisah lalu disatukan kembali, angka yang kecil berada di depan angka yang besar. Proses divide terjadi ketika kotak dan panah berwarna merah, sementara conquer dan combine terjadi ketika kotak dan panah diberi warna biru. Proses conquer merupakan proses di mana kita mengurutkan elemen dalam list, dan combine adalah ketika kita menggabungkan list ukuran dari list tersebut. Contoh di NC2, binary search. Binary search merupakan salah satu algoritma pencarian yang paling efisien dengan kompleksitas O dalam kurung log n. Algoritma ini memanfaatkan teknik divide and conquer dengan memecah lingkup pencarian data menjadi setengahnya pada setiap kali divide. Kekurangan dari binary search yaitu bahwa algoritma ini hanya dapat digunakan pada sebuah data atau list yang telah terurut. Langsung saja implementasi binary search menggunakan Python. Seperti yang terlihat pada gambar, def binary search dalam kurung data search file min idx max idx. If max idx lebih kecil min idx.2. Print dalam kurung dalam kutip %d not found in list. Search file return min 1. Mit idx sama dengan dalam kurung min idx plus max idx garing 2 kali 2. If data dalam kurung siku mit idx lebih besar search file titik 2. Return binary search dalam kurung data search file min idx min 1. Elif data dalam kurung siku mit idx lebih kecil search file. Return binary search atau dalam kurung search file mit idx plus 1 max idx. Else print dalam kurung dalam kutip %d found in index dalam kurung search file mit idx return mit idx. Mari kita lihat cara kerja binary search. Misalkan kita berikan data berupa list sebagai berikut. Dalam kurung siku 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan diminta untuk mencari letak angka 2 pada list tersebut. Sebelum mulai menjalankan algoritma, pastinya kita harus mengetahui nilai-nilai awal terlebih dahulu. Adapun nilai awal yang dibutuhkan untuk fungsi binary search adalah sebagai berikut.
Seperti yang terlihat pada gambar, data sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Search file sama dengan 2, min IDX sama dengan 0, max IDX sama dengan len dalam kurung data min 1 pagar 7. Nilai indeks minimal atau batas awal pencarian yang pertama tentunya adalah 0, dengan nilai maksimal atau batas akhir pencarian adalah ukuran dari list itu sendiri. Di langkah awal binary search, dilakukan perhitungan terhadap nilai tengah dari min IDX dan max IDX terlebih dahulu. Untuk mendapatkan titik awal pencarian, perhitungan nilai tengah dilakukan pada kode berikut. Seperti yang terlihat pada gambar, min IDX sama dengan dalam kurung min IDX plus max IDX 2 kali garing 2. Setelah mendapat nilai tengah, kita lalu melakukan cek apakah nilai dari data pada indeks tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan nilai yang akan kita cari. Langkah pengecekan ini dilakukan pada perintah if berikut. Seperti yang terlihat pada gambar, if data dalam kurung siku min IDX lebih besar search file titik 2, nilai lebih besar daripada 2. If data min IDX lebih kecil search file titik 2, nilai lebih kecil daripada 2. Else titik 2, nilai adalah 2 atau ditemukan. Dalam kasus ini, nilai dari min IDX adalah 3, dan karena data 3 berisi 6, maka kita akan melakukan pemotongan terhadap seluruh nilai pada data setelah 6. Karena nilai tersebut sudah pasti tidak diperlukan lagi. Ingat, data harus terurut pada binary search. Kita lalu memanggil fungsi binary search lagi. Kali ini dengan mencari hanya pada sub masalah atau list berikut. Perhatikan bagaimana pada pemanggilan binary search yang kedua ini, nilai max IDX kita ubah menjadi min IDX min 1. Seperti yang terlihat pada gambar, dalam kurung 1, 2, 4. Dan dengan mengaplikasikan logika yang sama dengan tahap sebelumnya, kita akan langsung menemukan bilangan yang dicari. Baik, sekian hasil penjelasan saya mengenai materi Divide and Conquer. Sampai ketemu di video lainnya.